Bro, lo tau nggak privilege terbesar seorang pria? Buat gua, ternyata bukan lahir di keluarga kaya raya. Lo punya privilege luar biasa kalau lo punya orang tua, terutama bapak, yang bisa mendidik lo dengan baik. Memang, idealnya, kalau lo lahir dari orang tua kaya dan bisa mendidik, lo bersyukur banget kalau lahir di kondisi itu, bro. Tapi kalau harus milih satu aja, kalau bisa disuruh milih sebelum lahir ke dunia, gua akan selalu milih lahir di keluarga yang pas-pasan, tapi orang tua bisa mendidik dengan baik, daripada lahir di keluarga kaya, tapi nggak terdidik. Kenapa gitu, bro? Simple. Gua ngelihat banyak kasus anak yang lahir dari keluarga kaya raya, dibekali banyak harta, hidupnya penuh kehancuran karena nggak cukup terdidik. Tapi kalau lo tumbuh besar dengan bekal ilmu, pendidikan, hidup lo akan jadi jauh lebih penuh makna, bro. Gua sendiri baru sadar hal ini belakangan. Gua lahir di keluarga yang ekonominya pas-pasan banget, bro. Bapak gua adalah seorang seniman idealis, yang dari lahir sampai meninggal lebih megang prinsip daripada ngejar harta. Bahkan saat akhirnya meninggal pun, bapak gua nggak mewariskan uang 1 rupiah pun ke gua. Gua juga sempat merasa nggak adil ngelihat teman-teman gua bisa enak-enak hidup, berkarir, berumah tangga, dibantu orang tua. Sedangkan secara ekonomi, gua dari SMA harus struggling, berjuang bayar apa-apa sendiri. Tapi gua belakangan baru sadar, bapak udah mewariskan hal yang lebih berharga dari uang, yaitu ilmu. Dan ternyata benar, dari ilmu ini, gua jadi bisa hidup, mengejar mimpi gua, kuliah di luar negeri, berkelana di puluhan negara, hidup dengan kondisi ekonomi yang sangat layak, punya asa di berbagai negara, bisa kerja sesuai passion, sampai akhirnya bisa membangun platform pria 100% ini. Cikal bakalnya ternyata memang hasil warisan ilmu dari bapak gua, bro. Dari kecil, dari TK, bapak udah mendidik gua buat belajar nulis. Wajib nulis puisi dulu kalau mau dapat uang jajan. Bapak juga penggila buku, koleksi ribuan buku di rumah. Setiap sudut rumah penuh buku, bro. Waktu gua balita, bapak rajin banget mendongeng dan bercerita sebelum gua tidur, menumbuhkan imajinasi gua untuk mengenal dunia lewat buku. Lucunya, bapak gua sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, tapi beli banyak buku-buku berat berbahasa Inggris. Dan kalau ditanya, beliau selalu jawab, nanti anakku yang bakal ngerti dan baca buku-buku ini. Masuk SD, bapak sering ngajak gua saat dia mengajar dan melatih teater murid-muridnya. Nunjukin betapa bahagianya saat kita bisa berbagi ilmu ke orang lain. Ini secara nggak sadar, bikin gua menikmati banget, bro, saat harus berbagi ilmu ke orang. Bikin gua ngerasa bahagia saat melihat orang lain jadi lebih pintar dan lebih baik karena ilmu yang gua sampaikan. Bapak juga ngajarin gua melukis, bikin lukisan besar-besar, ratusan, harus selesai. Padahal gua benci banget melukis. Ternyata tujuannya buat ngelatih, biar gua terbiasa kerja keras, terbiasa ngelakuin hal yang gak gua suka, walaupun berat. Di SMP, bapak nunjukin langsung, kadang bahkan ngajakin gua, kalau dia bisa tetap nongkrong, gaul dengan enak di kalangan seniman yang kebanyakan hobi ngerokok dan minum alkohol, tanpa perlu ikut-ikutan, nyobain sebatang rokok atau setetes alkohol pun. Masuk SMA, bapak ngajakin gua langsung buat menerapkan ilmu yang gua pelajari ke dunia nyata. Ikut negosiasi, jualan buku-buku dan lukisan, pitching, presentasi ide tulisan ke penerbit dan koran-koran nasional. Mendorong gua buat cari duit dari menulis. Alhasil, lulus SMA, ketika gua dilepas sendiri ke luar negeri, udah enak banget, bro. Udah punya ilmu, bukan sekedar ilmu, tapi ilmu yang bisa dipakai buat cari uang halal seumur hidup. Balik lagi ke privilege, bro. Kalau lo lahir di keluarga kaya raya, diwarisi harta benda, mungkin harta benda itu pada akhirnya akan habis dalam waktu tertentu. Apalagi kalau lo nggak terdidik, nggak bijaksana, duit pasti cepet banget habis. Tapi kalau lo dididik dengan baik, diwarisi ilmu yang berharga dari orang tua lo, ilmu itu bakal berguna seumur hidup. Ini bukan sekedar teori atau filosofi yang dimanis-manisin, bro. Karena gua sendiri udah mengalami hal ini. Kalau lo lahir dari orang tua yang bisa mendidik lo dengan baik, dan lo tumbuh besar dengan figur ayah yang baik, lo beruntung banget, bro. Jaga, manfaatkan hal itu sebaik-baiknya, selagi lo masih punya kesempatan. Dan gue juga mau nitip pesan buat lo, bro. Di masa depan nanti, jadilah orang tua. Jadilah bapak yang baik yang bisa mendidik anak-anaknya. Generasi sekarang sedang mengalami krisis figur ayah. Banyak pemuda yang jadi lemah karena tumbuh besar tanpa sosok ayah yang kuat. Terlalu banyak pria-pria nggak bertanggung jawab yang menghasilkan anak di dunia ini, tapi nggak mau ambil peran jadi ayah. Jangan sampai lo dan gua ngelakuin hal ini, bro. Buat lo yang sekarang sedang berjuang menjalankan peran jadi ayah yang baik, gua salut sama lo, bro. Lanjutkan perjuangan lo. Yuk, jaga amanah kita sebagai kaum lelaki. Besar dan tumbuhlah menjadi pria yang kuat. Dan jalankan peran mulia lo sebagai seorang ayah yang baik. Gua percaya lo pasti bisa. Salam my value man.
Semangat bro.